Nasi goreng memang gak pernah salah di lidah Indonesia. Aroma yang gurih oriental dipadu nasi yang pulen, potongan daging ayam, udang yang crispy, serta sentuhan kecap-kecapan yang khas bikin nasi goreng ini tuh kaya akan rasa. Ternyata ada versi baru dalam dunia dimsum. Yang biasanya dimsum dikukus, kini digoreng dengan isian keju yang lumer. Sekali gigit dapat 3 tekstur sekaligus. Kulit yang crispy, dimsum yang lembut, serta keju yang meleleh di mulut. Udah pasti bikin nagih. Ini dia si manis yang bikin ketagihan. Pisang goreng madu, gurih, renyah, dan manisnya tuh pas. Cemilan favorit sejuta umat yang sekali coba nggak mau berhenti. Hai Best Bun, ada yang beda hari ini ya. Aku lagi main ke alun-alun Depok karena ada event yang seru banget. Ada deretan aneka outlet UMKM yang menyuguhkan makanan dan minuman, mulai dari jajanan, makanan berat, sampai minuman kekinian. Warga Depok yang datang juga sangat antusias. Suasananya tuh ramai, senyum, dan tawa ada di mana-mana. Tapi ada satu yang bikin aku tuh ke-distract dari tadi. Aroma wangi semerbak dari ibu-ibu yang lagi lomba masak. Bikin aku jadi lapar. Ya udah deh, kalau gitu aku nggak boleh ketinggalan keseruan ini dong Best Bun. Kita kreasikan rasa, rayakan selera di Selera Rasa. Dipersembahkan oleh Hai Best Bun, kembali lagi di Selera Rasa BTV. Kreasikan rasa, rayakan selera. Wow, hari ini aku udah pakai baju kuning-kuning. Ini spesial banget karena BTV itu lagi berkunjung di alun-alun Kota Depok dalam rangka acara Sanko Festival sebagus itu ya. Makanya aku pakai baju kuning nih sekarang. Jadi hari ini aku tuh pertama kali datang ke alun-alun Depok dan ternyata alun-alun Depok tuh bagus ya. Lumayan estetik loh, di sebelah sana ada taman-taman yang bisa buat foto-foto. Terus di belakang tadi ada hall buat wedding, terus ada taman bermain buat anak juga. Jadi pokoknya ini tuh bener-bener kayak tempat buat keluarga banget ya. Terus di situ juga banyak jajanan karena ini memang lagi ada acara Sanko. Jadi yang pasti hari ini aku masaknya nggak mau ribet-ribet karena emang kita kan bukan di tempat yang seperti biasa ya Best Bun. Jadi aku mau bikin makanan comfort food. Ini tuh makanan sejuta umat, kesukaan banyak orang. Pastinya kalau ada nasi, bikin apa? Ayo. Nasi goreng Hongkong. Oke, dan ini dia bahan-bahannya. Tema masakan episode kali ini akan pakai satu bahan utama, yaitu minyak goreng. Jadi nanti aku akan masak menu savory atau asin dan menu sweet atau yang manis-manis kayak Best Bun yang lagi pada nonton. Menu savory pertama, kita akan bikin nasi goreng Hongkong. Kenapa harus masak nasi goreng Hongkong sih? Karena teksturnya lebih ringan, rasanya gurih tanpa berlebihan, dengan tambahan sayuran yang bikin makanan ini sehat tapi lezat. Oke, bahan utama yang pasti nasi pera. Ini nasi kemarin ya, wajib banget karena kalau bikin nasi goreng itu nasinya harus meritili kalau kata orang Jawa ya. Terus proteinnya di sini aku pakai ayam dan udang crispy. Terus untuk bumbu nasi gorengnya itu wajib banget ada saus tiram, kecap asin, ada kecap ikan, ada minyak wijen, telur, mentega, sayur-sayuran seperti biasa, bawang-bawangan, dan perbumbuan. Nah nanti si udangnya ini aku bakal goreng pakai tepung terigu dan tepung maizena. Oke Best Bun, sebelum aku ngecap, aku mau pinggirin dulu biar kameramen di situ bisa lihat. Ini sankonya juga aku pinggirin ya. Pertama aku mau chop bawang putih. Kan di sini bumbunya simpel banget, cuma bawang putih, terus ada bawang bombay dan cabe ya kan. Karena emang kalau nasi goreng Hongkong itu biasanya emang semuanya tuh dicop atau iris-iris kayak gini. Nah ini di sini ada 2 talenan
Aku pakai karena yang satu buat sayur, yang satu buat protein biar nggak kontaminasi silang ya Bes Bun. Karena di sini susah buat cuci-cucinya. Nah, bawang aku pakai 5 biar wangi ya kan. Terus ada cabai sesuai selera pastinya. Di sana lagi ada dangdutan nih, bisa sekalian nyanyi-nyanyi nggak ya? Jadi salpok sama mama yang lagi pada karaoke di acara Sanko ya kan. Terus ada bawang bombay. Nah, aku suka banget kalau bikin nasi goreng pakai bawang bombay karena bawang bombay itu bikin rasanya tuh jadi ada manis-manisnya gitu loh. Sekarang daun bawang siapin aja sekalian ya kan. Oke, udah semua bahannya. Sekarang aku mau potong protein. Nah, di sini pakai paha ayam filet. Tapi kalau Bes Bun mau pakai protein yang lain bisa ya. Boleh pakai daging sapi, boleh pakai seafood. Potongnya bebas aja sesuai selera. Oke, cukup. Nah, langsung aku mau masak aja. Oke Bes Bun, aku udah mulai masak yang spesial hari ini karena aku pakai minyak dari Sanko. Oke. Nah, kita masukin minyak Sankonya. Oke, cukup. Oke, masukkan yang pertama bawang bombay dulu. Nah, kenapa sih bawang bombay dulu yang dimasukin? Karena kalau misalnya bawang putihnya pertama, itu nanti kalau kita masukin bawang bombay, bawang putihnya udah keburu gosong ya. Gitu. Sambil nunggu, aku mau siapin menu protein yang bakal aku goreng. Itu ada udang di sini. Aku mau buang dulu airnya. Nah, ini dikasih es batu biar nggak cepet basi karena di sini panasnya. Panas banget Bes Bun ya. Oke. Nah, langsung aja aku mau kasih telur. Nah, kita masukin telur. Terus jangan lupa seasoning. Biasa ya, seasoning mah bebas sesuai selera. Kalau nggak suka pakai micin ya udah garam aja. Ya, lada pasti ya. Oke, cek lagi. Nah, ini udah layu ya. Sekarang saatnya kita masukin bawang putih. Aku mau tambahin mentega sedikit. Nah, ini bawang putih udah layu. Saatnya kita masukkan ayam. Nah, di sini boleh tambahin seasoning. Biar ayamnya ada rasanya dulu ya kan, sebelum dicampur ke nasi dan lain-lain. Oke, aduk. Oke, ini tunggu sampai ayamnya matang. Baru aku mau masukin telur. Bes Bun, tau gak sih kalau nasi goreng Hongkong itu sebenarnya bukan dari Hongkong, tapi ini tuh perpaduan oriental yang memang asalnya itu dari negeri China, ya kan? Jadi makanya orang tuh kadang-kadang suka kalau Cina itu Hongkong gitu ya, mungkin gitu ya. Jadinya dibilangnya nasi goreng Hongkong karena emang sebenarnya ini uniknya itu karena nggak pakai kecap manis, tapi full color dari sayurannya, dari topping-toppingnya gitu. Masukkan telur. Nah, ini aku sampingin dulu si ayam-ayamnya buat bikin orek telur ya. Orek nggak tuh? Orak-arik. Oke. Tuh, gini aja udah cantik ya. Tambahin ada wortel, ada kacang polong, ada buncis dan jagung. Masukin minyak wijen.
Kecap ikan dikit. Nanti pas nasinya udah masuk kita masukin lagi saus tiram dikit. Kecap asin. Nah, aku mau siapin buat goreng udangnya. Dan lagi-lagi aku goreng udangnya pakai sanko. Wow, bening banget. Masukin udangnya ini ke dalam tepung terigu dulu yang pertama. Nah, ini dihilangin tepungnya biar nggak terlalu tebel. Next, aku mau masukin ke sini aja biar gampang. Ini maizena. Nah, terus masukin lagi ke telur. Baru pindahin ke maizena. Tapi sebenarnya kalau misalnya Best Bun dari tepung terigu mau campur maizena langsung juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi gendut-gendut ya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini pokoknya. Oke Best Bun, ini per sayuran dan isiannya ini udah matang semua ya. Sekarang aku mau masukin nasi paraknya. Mantap ya. Wajib banget kalau bikin nasi goreng itu pakai nasi parak kayak gini. Masukin bumbuan ini, ada kecap asin, ada saus tiram. Kecap ikan wajib banget, nggak boleh di skip kalau bikin nasi goreng oriental kayak gini. Minyak wijen. Oke, warnanya udah cakep banget. Tinggal kita tunggu aja sekitar 10 menitan lah ya, biar dia tuh agak kering ya, nggak terlalu basah. Tuh, cantik banget warnanya. Oke Best Bun, kita goreng udangnya. Mantap ya. Semuanya bisa masuk langsung sekali goreng. Ini udah bunyi nih, kayak bunyi-bunyi api gitu ya. Tuh bunyi-bunyi panas gitu. Nah ini bagus nih. Bikin nasi goreng itu jadi nanti lama-lama dia kering ya. Apalagi kalau misalnya apinya gede, lebih enak lagi kalau bikin nasi goreng. Oke Best Bun, ini udah matang semuanya, nasi gorengnya udah kering. Aku sengaja mau masukin cabenya terakhir biar dia tuh warnanya masih cantik banget. Nah ini aduk-aduk dulu. Kan biasanya kalau misalnya nasi goreng tuh suka ada acar-acarnya gitu ya, suka ada cabenya, cabai mentah. Nah, ini nggak perlu pakai karena cabenya udah masih fresh ya. Terus terakhir pakai daun bawang. Udah deh selesai. Wangi banget Best Bun. Best Bun, aku mau siapin garnish biar platingnya nanti cantik, biar seger gitu ya. Bebas sebenarnya garnishnya mau apa aja. Habis ini aku pakai bawang bombay sama tomat dan sayur selada. Oke Best Bun, langsung aja kita plating. Kan biasa gitu ya kalau di rumah makan seafood gitu ya, nasinya itu kan suka banyak gitu. Kalau nasi goreng dikit tuh kayak rugi gitu ya. Wow, banyak banget. Oke. Terus angkat udangnya, ini crispy banget. Ini warnanya tetap cakep ya. Nah, saya tirisin dulu di sini. Kira-kira nasi goreng dengan topping sebanyak ini berapa harganya kalau di
restoran deh. Oke, udah selesai nasi goreng Hongkong dan udang crispy. Ini dia nasi goreng Hongkong yang cantik dipandang dan sedap dirasa. Nasinya warna-warni dari potongan cabai, daun bawang, ayam fillet, dan mixed vegetable. Ditambah topping udang goreng tepung yang gurih, crunchy, langsung nge-level up hidangannya. Rasanya tuh lebih light, gurih, dan segar. Pokoknya nasi goreng yang nggak bikin enak, tapi bikin pengen nge-refill terus. Barebone wajib banget ya keresakan menu ini di rumah. Best Bun, bosen banget gak sih sama dimsum kukus yang gitu-gitu aja? Setelah ini aku akan recook dimsum yang viral yang luarnya tuh crunchy tapi isian dalamnya tuh lembut dan lumer. Penasaran kan gimana cara masaknya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Selera Rasa BTV. Dipersembahkan oleh Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Mbak, minta yang seger dong? Nih bang, yang pengen segar. Iyalah, kan Cleo air murni. Lapor Dan, air murni masuk. Gimana rasanya? Seger banget, Bang! Seger! Kalau ginjal gimana? Nyantai aja, kan yang masuk air murni. Lagi! Cleo, murni airnya, seger rasanya. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk BTV. Semoga semakin maju, terus menghadirkan tayangan yang inspiratif, berkualitas, dan menjadi kebanggaan pemirsa di seluruh Indonesia. Sukses selalu untuk BTV, 3 tahun berkarya dan akan terus tumbuh lebih besar lagi. Kementerian Koperasi akan selalu dukung untuk BTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Investor Daily Talk. Disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa sistem ini terutama saat ini kenaikan tarif PBB di sejumlah daerah menjadi isu panas begitu ya. Dari perspektif Cita, apa yang menjadi akar masalah utama kenaikan PBB ini? Sebetulnya contoh negara yang berhasil menjaga boundary ini tanpa terjebak pada mass surveillance. Itu pun fluktuatif
tergantung dari harga komoditas misalnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Investor Daily Talk. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Tayangan masak-masak yang mudah diikuti resepnya dan bersiap untuk beri kejutan orang tersayang. Resep berikutnya, cheesy chicken balls alias bola-bola ayam keju. Budis, siap ya catat resepnya? Lewat masakan yang disuguhkan oleh Endes. Hanya di BTV. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Dipersembahkan oleh Hai Best Bun, kembali lagi sama aku Amanda di Selera Rasa BTV, kreasikan rasa rayakan selera. Nah, ini nggak ada tulisan meja viral ya kali ini ya, tapi ini sekarang lagi ada di segmen meja viral. Oke Best Bun, pasti di sosial media kalian itu sering banget lewat ya FYP yang bikin dimsum lumer, tapi lumer itu dalamnya pakai keju melt gitu. Nah, dimsumnya tuh bentuknya sebenarnya kayak martabak telur ya, kecil kotak gitu ya, tapi dalamnya tuh isinya ya memang isian dimsum dan dalamnya ada kejunya. Nah, makanya dia pas dibuka tuh lumer banget. Terus kita tonton dulu yuk videonya. Dia pakai kulit lumpia gitu. Wow. Lumer banget guys. Tuh. Ini bukan susu ya. Tuh kan, bentukannya mirip martabak telur sebenarnya, tapi ini dimsum. Oke, udah paham. Best Bun, langsung aja kita bikin. Jadi karena tadi tuh kalau di video mereka pakainya itu ayam yang masih gede-gede gitu harus dicop lagi, tapi kalau ini kita udah pakai yang udah digiling. Jadi langsung aja dimasukin ke bowl. Terus pakai telur. Cakep banget telurnya. Aku pakai bawang putih 2 aja. Nah, sebenarnya kalau misalnya Best Bun nggak mau pakai bawang putih yang masih utuh kayak gini nggak masalah banget, bisa pakai bawang putih bubuk atau garlic powder ya. Nah, semua masuk aja. Next, pakai daun bawang. Nah, yang bikin unik itu sebenarnya di sini kita tuh bukan pakai kulit dimsum pada umumnya ya Best Bun. Kita tuh pakai kulit pangsit ya. Ini kulitnya tuh lebih tipis. Ini udah masuk. Pakai saus tiram. Minyak wijen. Kecap asin. Terus seasoningnya seperti biasa bebas. Garam, lada itu wajib. Kalau kaldu dan MSG itu sesuai selera. Terus ada tepung tapioka. Aduk-aduk. Nah,
kalau misalnya Best Bun mau pakai chopper, semuanya dimasukin ke dalam chopper bisa lebih gampang dan praktis ya. Tinggal aduk aja pokoknya semuanya sampai tercampur rata. Oke, kurang lebih kayak gini. Sebenarnya kalau di sini mau ditambahin jamur shiitake atau jamur champignon, terus mau dikasih parutan wortel, itu boleh banget ya. Itu mungkin bisa jadi solusi untuk Best Bun kalau anak-anak itu nggak doyan makan sayur ya. Langsung gulung-gulung aja. Next tambahin keju. Kejunya pakai 2 biar lumer ya kan. Nah terus buat tepungnya, tepung apa aja yang ada bisa, nggak apa-apa. Nah kurang lebih kayak gini. Kita ulang sampai kira-kira bikin berapa ya, 5 lah ya. Nah jadi Best Bun kalau misalnya di rumah beli kulit pangsit yang emang kayak Vietnam roll kayak gini tuh, dia tuh memang harus suhu chiller ya Best Bun, nggak bisa di luar lama-lama, nanti dia bisa kering, terus gampang sobek juga. Nah, sambil nunggu adonannya selesai, aku sekarang mau tuangin dulu minyak sankonya. Oke, kita tunggu sampai minyaknya panas. Oke. Kejunya aku mau pakai agak banyakan, eksperimen ya kan, takutnya yang ini kurang lumer gitu. Oke. Oke Best Bun, saatnya kita goreng ya. Apinya nggak boleh besar-besar, takut ayamnya nggak matang, luarnya udah gosyong ya kan. Kita gorengnya nggak boleh cepet-cepet ya, apinya nggak usah gede-gede. Nah Best Bun, ini sengaja emang ya apinya tuh nggak mau besar-besar karena dimsumnya ini kan dari mentah langsung digoreng ya, jadi takut ayamnya nggak mateng. Kita kecilin aja apinya. Oke Best Bun, ini udah matang tuh, warnanya udah cakep banget. Aku mau langsung tirisin aja. Oke, sambil nunggu dimsumnya itu minyaknya hilang alias berkurang, aku mau bikin sausnya dulu. Nah ini tuh dari saus sambal, cuma ditambahin air. Terus aku mau tambah seasoning, garam, gula, penyedap. Oke, Best Bun, dimsum goreng aku udah jadi. Wangi, enak banget.
langsung aja ya, cobain. Tapi tunggu dulu kali ya, soalnya ini masih panas. Oke, Best Bun, tes kriuk ya. Ih, panas. Aku nggak bisa motek kayak gini langsung, jadi aku mau potong aja pakai pisau. Tapi ini bakal kelihatan kok dia lumer atau enggak ya. Langsung makan ya. Ini udah matang dalamnya. Lihat ya. Enak. Ayamnya lembut banget, juicy karena aku pakai tepung tapioka juga tadi. Best Bun mau. Nih, Oke, Best Bun, ini approve banget, jadi wajib banget rekuk di rumah. Dan next aku bakal bikin menu yang manis-manis, pokoknya jangan kemana-mana. Best Bun, ini mumpung masih ada sisa banyak, aku kayaknya mau ngajakin salah satu pengunjung yang ada di sini buat nyobain makanan bareng aku. Let's go. Kak, ini ada masakan dari Kamanda. Kakaknya mau coba gak? Boleh. Mas, ini ada masakan nih dari Kamanda. Mau cobain nggak? Boleh tuh. Oke, tapi kakaknya tahu nggak sih Kamanda tuh host apa? Tahu dong, host selera rasa. Tahu lah, host selera rasa. Bener banget. Cobain Mas, cobain. Ini masakannya. Boleh dong. Enak banget. Coba pakai saus. Wah, makin tambah gurih. Ya bikin enak apa? Rasa apa sih? Rasa crunchy-nya sama pedesnya. Pedesnya. Untuk komentarnya, untuk teksturnya sangat renyah banget, sama kejunya berasa banget. Kalau misalnya dikasih rating dari 1 sampai 10, kakaknya ngasih rating berapa? 10 lah. 10. 10, mantap banget. Wah, keren banget. Ada pesan-pesan nggak nih buat Kamanda? Terima kasih Kak Manda. Sukses selalu ya. Terima kasih Kak Manda untuk masakannya. Sukses selalu. Kreasikan rasa, rayakan selera. Best Bun, kalian pernah nggak sih ngiler lihat jajanan pisang goreng madu di pinggir jalan gitu? Ternyata bisa juga loh dibuat di rumah untuk cemilan keluarga saat berkumpul. Setelah ini aku akan kasih lihat Best Bun cara bikin pisang goreng madu yang crunchy, yang manisnya tuh pas, tetap di selera rasa BTV. Best Bun, enak banget loh. Tuh. Enak banget, Bos. Pinter. Dipersembahkan oleh Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number 1 kok. Mbak, minta yang seger dong. Nih Bang, yang pengen seger. Iyalah, kan Cleo air murni. Lapor Dan, air murni masuk. Gimana rasanya? Seger banget, Bang! Seger!
Kalau ginjal gimana? Nyantai aja, kan yang masuk air murni. Lagi. Cleo, murni airnya seger rasanya. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk BTV. Semoga semakin maju, terus menghadirkan tayangan inspiratif, berkualitas, dan menjadi kebanggaan pemirsa di seluruh Indonesia. Sukses selalu untuk BTV, 3 tahun berkarya, dan akan terus tumbuh lebih besar lagi. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Peristiwa tewasnya demonstran saat aksi demonstrasi di DPR ini sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. 5 anggota DPR kontroversial kini telah dinonaktifkan oleh partainya usai marak aksi protes massa di berbagai daerah Indonesia. Di program Berita 1 Siang hari ini, saya Sri Kirana atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hanya di BTV. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Halo, selamat datang di Investor Market Today. Saya Rolando Sambuaga. Kita akan melihat bagaimana penutupan sesi 1 perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penguatan IHSG pada hari ini awalnya juga ditopang oleh saham-saham BUMN seperti TLKM, BBRI hingga BMRI. Itu kalau kita panen harga turun, kalau nggak panen ya harga naik. Tapi sekarang nggak, biarpun panen Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya tetap di Investor Market Today. Dipersembahkan oleh Hai Best Buddy, kembali lagi di Selera Rasa BTV, kreasikan rasa, rayakan selera. Jadi sebenarnya di sini aku ngomongnya harus teriak-teriak karena rame banget. Di belakang aku banyak anak-anak, di depan aku banyak anak-anak juga lagi pada lomba mewarnai, dan pastinya aku masih ada di alun-alun Kota Depok. Oke, kali ini aku mau bikin pisang goreng, tapi bukan pisang goreng biasa karena di sini aku pakai madu. Namanya pisang goreng madu, bukan garam dan madu ya, Bes. Jadi pertama aku pakai pisangnya itu pisang raja, ini the best banget, pisang terenak ya. Terus tepungnya itu ada 3 macam, tepung terigu, ada maizena, ada tepung beras, ada gula, baking powder, minyak wijen gak tuh, wijen sangrai. Ini tuh wajib banget dimasukin biar nanti gorengan pisangnya jadi tambah wangi. Sudah garam, ada mentega, ada madu pastinya ya. Cus, langsung kita bikin. Oke, pisangnya kita potong-potong dulu. Kita bikin agak banyakan karena nanti aku mau bagi-bagi ke adik-adik yang ada di belakang aku yang lagi pada main. Pasti mereka suka banget makanan ini ya. Jadi Best Bun tahu nggak sih sebenarnya pisang goreng madu itu tuh bikin energi tubuh kita tuh jadi lebih bagus gitu ya. Karena pisang itu mengandung karbohidrat ya kan. Terus kalau misalnya madu jadi mengandung glukosa. Jadi kalau perpaduan dari dua itu tuh bikin badan kita lebih berenergi.
Nah, nanti dipotong-potong gitu Bes Bun pisangnya. Jadi kayak pisang goreng madu yang suka dijual-jual gitu loh. Tapi ini beda karena yang bikin aku. Oke, lanjut. Pisangnya dipotong-potong kecil-kecil. Pisangnya dipotong-potong. Jadi ceritanya di depan aku situ, kenapa aku pindah venue-nya? Karena panggung yang tadi kita pakai itu lagi buat lomba mewarnai. Oke. Next, masukkan tepung terigu. Lanjut, tepung beras, tepung maizena, terus madu, garam dan madu, baking powder, gula pasir dikit, wijen. Boleh pakai wijen yang udah disangrai atau wijen biasa aja. Mentega. Aduk-aduk semuanya sampai rata ya, sebisa mungkin nggak ada yang menggumpal. Oke, udah. Oke, langsung masukin pisang. Oke, ready. Oke Bes Bun, aku mau goreng tapi pakai cetakan bulat kayak gini ya kan. Tuh, biar bagus aja gitu bulat ya. Nah, caranya tuh masukin adonan ke dalam cetakan. Tunggu sampai jangan langsung dicabut. Oke. Nah, berhasil, hore. Iya. Oke, lagi.
besok. Oke Best Bun, ini udah matang semuanya. Aku bikin 5 aja karena kan ini gede-gede ya. Nanti tinggal dibagi-bagi buat anak-anak. Oke. Kita tiriskan dulu. Mau di plating. Oke. Langsung kasih madu lagi di atasnya. Oke. Pisang goreng madu ala aku udah jadi. Oke, langsung yuk kita cari anak-anak yang mau aku ajak makan bareng. Oke Best Bun, aku sekarang mau cari bocah-bocah yang lagi pada main. Aku takut banget nih, takut mereka gak suka. Kira-kira suka nggak ya mereka? Ikut yuk, ikut yuk. Hai adek-adek. Nih, tadi kakak bikin pisang goreng madu. Kamu suka pisang goreng nggak? Nah, suka. Kita makan bareng yuk. Liatin ke situ, liatin ke Best Bun. Bismillah, ayo. Wow. Enak nggak? Enak? Manis nggak? Suka? Yeay, mereka suka. Nilainya berapa nilainya? Nilainya? 100. Sore. Kalau kamu? Asik. Makasih ya. Abisin ya. Yang pintar ya sekolahnya. Bye-bye. Makasih. Kan. Ayo siapa yang mau? Satu lagi, siapa mau? Satu lagi. Kamu mau? Boleh. Ambil. Enak nggak? Enak nggak? Sini, diliatin. Bilang, enak nggak? Enak nggak? Enak banget. Manis ya? Oh, nama kamu siapa? Samira. Oke, thank you Samira. Bilang dong. Best Bun, enak banget loh. Enak banget. Pintar banget. Gantiin aku sih 10 tahun lagi. Best Bun, makanan aku laris manis jadi nyesel cuma bikin 5. Orangnya di sini banyak Best Bun. Ya udah. Oke Best Bun, makasih banget udah ngikutin aku dari tadi. Kita tadi bikin nasi goreng Hongkong, terus bikin dimsum goreng sama pisang goreng madu. Pokoknya setia terus nonton Selera Rasa BTV karena kreasikan rasa rayakan selera. Bye. Bye-bye. Dipersembahkan oleh